Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah Ma dhaqas illa wa farraja Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh yang mulia, beliau mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam ahlakukum rajulun syabun lam yatlubil ilma. Paling binasanya kalian adalah laki-laki yang masih muda enggak mau mencari ilmu, ya. Dan alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemuda-pemuda yang mencari ilmu. Karena orang yang alim itu adalah orang yang enggak pernah merasa puas dengan ilmu. Al-Fakir mau mengutipkan sebuah kalam daripada Imam Sanusi tentang masalah ilmu tauhid. Beliau mengatakan fa ahammu ma yashtaghilu bihil aqil. Sesuatu yang paling penting yang harus disibukkan oleh orang berakal. Kalau salah satu muridnya Imam Sanusi mengatakan haqiqatul aqli. Hakikatnya akal itu adalah orang yang memahami hukum akal. Paham wajib akli, mustahil akli sama jaiz akli. Beliau mengatakan sesuatu yang paling penting yang harus disibukkan oleh orang yang berakal, yang cerdas di dalam zaman yang sangat susah sekarang ini, kata beliau. Itu di zamannya beliau. Beliau itu berada pada kurun 898. Itu beliau meninggal tahun 898. Dia katakan bahwa di zaman tersebut zaman yang sangat susah. Apa yang harus dikerjakan orang yang cerdas, orang yang berakal? Ayyas'afi ma yunqidhu bihi mahjatahu minal khulud finnar. Untuk dia berusaha keras di dalam menyelamatkan badannya daripada kekal dalam api neraka. Bagaimana cara kita biar kita ini orang-orang yang terlibat dalam dosa, mungkin yang kehidupannya banyak berbuat kesalahan, gak kehitungan, bahkan tidak berasa. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain Ba'alawi, beliau mengatakan di zaman sekarang itu orang tidak pernah berpikir dengan apa yang mereka ucapkan, apakah ucapan yang mereka ucapkan tersebut ucapan yang menjadikan dosa atau bukan, apalagi ucapan-ucapan yang menjerumuskan mereka ke dalam kekafiran. Itu di zamannya Al-Habib Abdullah bin Husain Ba'alawi, pengarang ya Arhamar Rahimin, pengarang kitab Sulam Taufik. Di dalam kalimatnya Imam Sanusi mengatakan walaysa dzalika, tidak ada usaha untuk orang menyelamatkan diri daripada kekal dalam api neraka illa bi'itsqani aqaidil tauhid ala wajhil ladzi qarrarahu a'immatu ahli sunnah al-arifun al-akhyar. Tidak bisa orang bisa selamat kekal dalam api neraka kecuali dengan dia mencermatkan, membenarkan, meyakinkan akidah tauhidnya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh ulama ahli sunnah al-arif, orang-orang yang arifillah, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man daraja man yatayaqqanu dzalik, dan alangkah jarangnya orang yang bisa yakin seperti itu fi hadzal zaman, di zaman sekarang. As-su'bul ladzi fadhu fihi buhurul jahalah. Ya, di zaman sekarang itu, di zaman Imam Sanusi banyak wali luar biasa, masih dikatakan mungkin masih zaman-zaman salaf ya. Itu beliau mengatakan sangat jarang orang yang memiliki keyakinan semacam itu di zaman yang sangat sulit, yang luber samudra kebodohan, wantashara fil batil, dan tersebar kemana-mana perkara yang batal, ayyan disyarin, dengan penyebaran yang sangat luar biasa. Dan perkara yang batal tersebut ya kemaksiatan yang paling besar itu adalah kemaksiatan bangsa hati, kafir. Ya, maka andai orang kafir akhlaknya baik kayak gimana, dia
memiliki dosa yang sangat besar, yaitu kekafiran, kemusyrikan. Jadi selagi orang itu kafir, orang itu musyrik, kayak gimana cantiknya, kayak gimana cerdasnya, kayak gimana bijaknya dalam mengatur negara, dia dibandingkan dengan orang muslim yang mungkin ya nggak cerdas dan sebagainya, ya masih baik kan orang muslim yang kurang cerdas, ya. Karena orang yang muslim adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang tunduk patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dulu di taklimnya yang mulia Al Habib Abdul Rahman dulu, mungkin tahun-tahun berapa tahun yang lalu gitu ya, beliau mengutip kalamnya murid daripada Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, pengarang kitab Al-Ibris. Itu beliau mengutip masalah penyakit-penyakit ataupun maksiat-maksiat yang dapat menjadikan hati orang itu menjadi gelap, hati orang itu menjadi keras, hati orang itu kaitannya dengan akidah. Makanya di akhir itu beliau mengatakan berharap muncul pemahaman akidah, pemahaman akidah. Jangan sampai akidah kita salah, ya. Karena dari tingkatan dosa yang menjadikan gelapnya hati, tingkatan pertama kaitannya akidah. Sampai paling puncaknya dosa yang menjadikan orang itu hatinya mati, bahkan menjadi keras hati, mati, ya. Itu adalah pemahaman yang salah tentang akidah, terutama mengenai baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang benar. Kita kembali ke kitab Risalah Awal karangan daripada Kiai Sa'id bin Kiai Armiyah. Wa ba'atha ilaina sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan, yang dimana diutusnya Nabi Muhammad rahmatan lana, kasih sayangnya Allah kepada kita, wa mutammiman, dan Nabi Muhammad SAW itu penyempurna lima karimil akhlaki, bagi pada akhlak yang mulia, wa rasulan, dan juga sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya utusan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, mudah-mudahan tambahan rahmat al-makruna bit ta'zim wassalam, dan juga tambahan kesejahteraan, keselamatan ala sayyidil mursalin, tercurahkan kepada pimpinannya para utusan Sayyidina Muhammadin, yaitu baginda Nabi Muhammad, wa ala ahli thurin, dan juga kepada keluarganya Nabi yang suci, wa ashabihi, dan kepada para sahabat-sahabatnya al-mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ma sabba musabbihun, selagi bertasbih orang-orang yang bertasbih, para malaikat-malaikatnya Allah, bukratan wasila, baik di pagi ataupun di petang. Amma ba'du, ay amma ba'da basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Fahadhihi, ini kata beliau, hiya risalatun saghir. Risalah itu ya kayak surat, ya. Surat yang sangat kecil sekali. Kita disuratin. Kalau mungkin sekarang itu dapat WA gitu ya. Antum dapat WA dari presiden, senangnya kayak gimana. Ya, antum dikasih surat yang sedikit sekali, dibaca nggak akan sampai setengah jam gitu. Kalau dapat surat dari pacar, masya Allah, senang luar biasa, baca ada bolak-balik nggak ada bosan-bosannya. Tapi disuratin oleh Allah, disuratin sama Nabi, disuratin sama wali, biasa-biasa aja, ya, masya Allah. Ini kita mendapatkan surat daripada al-arifillah, orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala, Kiai Sa'id bin Kiai Armiyah. Ya, beliau orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu dapat cerita dari yang mulia Habibur Rahman, beliau itu tidak akan mungkin taklim sebelum mendapat perintah dari Nabi SAW. Satu ketika beliau ketika mau taklim, mengajar akidah, belajar tauhid, mau masuk ke majelis itu, beliau ngelihat iblis, ada iblis di situ, ada setan di situ. Akhirnya beliau nggak mau masuk ke tempat tersebut. Sampai akhirnya ada orang masuk ngusir itu setan. Terus orang itu bilang, Kiai, setannya sudah saya usir. Yang ngusir Nabi Khidir. Bahkan yang menyiapkan mejanya, menyiapkan kitabnya itu adalah Nabi Khidir alaihissalam.
wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Itu kata Kiai Said, seandainya ketika dibiarkan saja setan itu berada di tempat pengajian, maka pemahaman-pemahaman akidah yang disampaikan oleh beliau akan menjadi salah, pemahamannya jadi salah. Ya, makanya biasanya kalau belajar tauhid itu ya, kalau nggak ngantuk tidur, kalau nggak tidur ngantur. Mungkin dari 100% yang benar-benar memahami itu ya hanya 0, saja, tapi ya perlu disampaikan. Dulu itu ada di Malang ya, dalam hadis itu ada salah satu murid seniornya yang mulia Habibur Rahman. Mungkin Mualim Heri kenal tuh. Ya, setempat Pemalang. Mualim Murilim ya. Itu beliau dapat tugas dari Habibur Rahman itu biasanya kalau Senin subuh itu baca Maulid Tiba. Beliau yang mimpin biasanya. Selesai Maulid Tiba itu beliau taklim tauhid. Tidur semua. Ya, semua santri kan semuanya habis subuh baca Maulid Tiba. Selesai Maulid Tiba kan di tengah-tengah Maulid juga pada tidur kan, habis wirid baca Maulid Tiba pada tidur. Selesai doa, beliau taklim tauhid. Enggak ada satupun. Cangkrik saja, krik tidur semua. Iya, Masya Allah. Jadi memang luar biasa. Kita pun pernah dulu itu di zaman dulu awal-awal Habibur Rahman ta'lim, bahkan dulu ta'limnya itu jam 1:30, 1:30 di sini di masjid itu. Tidur semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi luar biasa seperti dari saking tidak sukanya iblis syaitan bahwa ada umat Nabi Muhammad yang benar-benar benar di dalam pemahaman akidahnya ya. Ini kata beliau adalah risalatun shaghirah, surat yang kecil daripada bagian yang pertama daripada kitab namanya Ta'limul Mubtadi'in, pelajarannya orang-orang TK masih PAUD ya, pendidikan anak usia dini sebetulnya ya. Beliau terjemahkan dengan menggunakan bahasa Jawa, fi ma la budda minhu min al-aqaid ad-diniyah, daripada sesuatu yang wajib, akidah agama ya. Kita harus memahami akidah agama itu. Ratabtuha, aku menyusutnya bidzalika, dengan menggunakan bahasa Jawa, liyashula hifdzuha, untuk mudah menghafalnya. Tapi dipraktekin nih setoran risalah awal ada kacau itu. Padahal biasanya kalau Al-Fakir dari kelas Tamhidi, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngajar tauhid, itu risalah awal dibaca bareng-bareng dari awal sampai akhir itu dicicil gitu. Ya, pas dikasih setoran dari syahadat sampai mutakaliman aja nggak ada yang lulus. Ya, padahal kata beliau, ya mungkin beliaunya orang Jawa sih ya, nyusunya untuk orang Jawa. Yang ngapalnya ada Jawa, ada Kalimantan, ada mana lagi tuh, Palembang. Baca enggak bisa-bisa. Ya, Masya Allah. Memang orang pilihan kayaknya. Padahal dulu itu kalau di sana ada orang kesurupan, dibacain risalah awal sembuh itu. Bahkan dulu Al-Fakir punya teman, ada mungkin termasuk santri terdahulunya Habib Ahmad, ada dulu sempat ngapal risalah awal. Ini dia mungkin ada pengaruh jinnya itu. Dia kalau lagi baca risalah awal tuh kayak muka badannya tuh kayak ditekan, kayak ditindihin sama ditusuk-tusuk sama beling gitu, karena gitu. Dan juga dulu waktu awal-awal di sana itu kalau orang ada pengaruh santet, pengaruh jin, pengaruh bangsa gaib, kalau baca kitab risalah awal ini, itu orang khodam-khodamnya itu nggak terima. Ya. Karena ini adalah ucapannya walinya Allah. Dikatakan sama Habibur Rahman bahwa kalamnya walinya Allah adalah ilham, warid ya. Jadi kalau kita baca ini ya sama membaca warid daripada kalamnya Kiai Said bin Kiai Arimi. Beliau menyusun dengan menggunakan bahasa Jawa ini biar mudah ngapalnya dan memahaminya bagi litalamidil muahid adiniyah, bagi para santri-santri pondok pesantren yang masih tingkatan dasar ya. Ini udah kelas 3, malah mau kelas sanawiyah ya. Tapi masih enggak paham juga ya. Ala tariqati ta'lim wa ijazah abina Syekh Alim Al-Allama Al-Khabar Al-Fahama Syekh Abi Ubaidah rahimallahu taala. Ya, ini beliau menyusun kitab ini sesuai dengan taklim beliau kepada
Kiai Ubaidah gurunya ya, dan juga ijazah daripada guru beliau. Asy-Syaikh namanya luar biasa ini, al-alim, al-allamah, habrul faham. Orang yang alim, allamah, habrul faham, lautan pemahamannya. Asy-Syaikh ya man balagha rutbatul fadli. Abi Ubaidah rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi amin, yang beliau tinggal di Giren, Talang Tegal, yang kemarin kita menghadir kholnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada pengarang kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesenangan di dalam mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin.